Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas beberapa hal terkait perkembangan model atom. Ini kompetensi dasarnya 3.1 dan 3.2. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis perkembangan model atom dari model atom Bohr dan mekanika gelombang. Serta nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik. Nah, ini adalah teori atom ya. Jadi change over time dari waktu ke waktu. Dimulai dari teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, Rutherford, kemudian teori atom Bohr dan teori atom mekanika kuantum. Nah, ini untuk teori atom sendiri, kenapa sampai dimunculkan gitu ya? Kenapa sampai kita menggunakan model untuk membelajarkan tentang atom itu, karena atom itu nggak bisa dilihat gitu. Nah, kemudian teori atom itu has changed over time. Jadi dia berubah sesuai dengan teknologi gitu ya. Jadi sangat memungkinkan gitu berubah karena bisa dipatahkan oleh perkembangan teknologi. Seperti misalnya teori atom Dalton, kemudian dipatahkan oleh Thomson. Teori atom Thomson kemudian dipatahkan oleh Bohr, begitu seterusnya gitu ya. Jadi satu hal yang harus kita ingat bahwa ilmu pengetahuan alam itu dibangun karena ada research di zaman dulu dan eksperimen tentunya. Jadi tidak ada yang kemudian simsalabim abrakadabra jadi gitu ya. Jadi based on research. Nah, ini teori atom kita bisa lihat dari Dalton yang pertama. Apa yang disampaikan oleh Dalton? Dalton mengatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Jadi bentuknya bulat seperti bola pejal gitu ya. Kemudian disempurnakan oleh Thomson. Nah, Thomson mengatakan bahwa atom itu bola padat bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kalau sebelumnya di Dalton itu nggak ada gitu. Ya. Kemudian disempurnakan lagi oleh Rutherford yang mengatakan bahwa sudah mulai ada inti atom nih dan elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian disempurnakan oleh Bohr lagi. Nah, Bohr mengatakan bahwa ada inti atom, kemudian ada elektron mengelilingi inti atom, dan elektron berkedudukan pada tingkat-tingkat energi tertentu. Jadi sudah mulai ada kulit-kulit elektron, yang kemudian disempurnakan kembali oleh teori atom mekanika kuantum. Ya. Jadi ini probability, maksudnya ini kita hanya bisa memprediksi gerakan-gerakan elektron dalam atom yang disebut dengan orbital. Nah, ini teori atom Bohr. Jadi Bohr itu menyatakan bahwa elektron berputar dari sekitar inti atom yang bermuatan positif. Nah, ini seperti di planet tata surya, ya kan? Nah, Bohr mengatakan demikian. Kemudian Bohr juga menyatakan bahwa elektron hanya dapat berputar dalam orbit tertentu atau pada tingkat energi tertentu, yaitu tingkat energi di kuantisasi. Ini dia misalnya. Gitu. Kalau teori atom mekanika kuantum itu elektronnya masih terkuantisasi, tidak ada elektron yang dapat ditemukan di sini. Jadi ini nih. Jadi tidak ada elektron yang dapat ditemukan. Tapi ini adalah prediksi-prediksi semuanya, gitu ya. Prediksi bisa ditemukan di kulit pertama, prediksi bisa ditemukan di kulit kedua dan seterusnya. Nah, ini partikel dari atom, gitu ya, proton, elektron, dan neutron. Nah, ini untuk struktur atom. Jadi kita memisalkan seperti ini ya, lambang atau struktur atomnya itu, notasi struktur atomnya itu A, Z, X, di mana A ini adalah nomor massa dan Z itu nomor atom, sementara X ini adalah lambang unsur. Nomor massa itu jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom.
Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, silakan kalian menyimak bagaimana contoh soal penyelesaian dari contoh soal berikut. Baik nak, sekarang kita akan menentukan jumlah proton, elektron, neutron, berapa nomor atom dan berapa nomor massa dari 2412 Mg. Pertama kita tentukan dulu jumlah proton. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Ya. Nah, nomor atom di sini berarti kita tentukan dulu nomor atom ya. Nomor atom. Saya singkat dengan Na. Nah, 12 ini adalah nomor atom. Oke. Terus kemudian berarti dengan demikian jumlah proton sama dengan nomor atom sama dengan 12. Sudah selesai satu. Kemudian nomor massa. Nomor massa itu lebih besar daripada nomor atom. Berarti 24. Oke. Kemudian jumlah proton udah, jumlah elektron. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton karena ini atom yang netral. Nanti akan beda cerita kalau dia atomnya berion ya. Oke, 12. Jumlah proton, jumlah elektron, kemudian nomor atom, nomor massa udah ada. Yang terakhir kita menentukan berapa jumlah neutron. Nah, neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 24 dikurang 12 sama dengan 12. Selesai ya. Sekarang kita lanjut untuk atom yang berion. Seperti contoh di soal ini 24 12 Mg12. Pertama kita tentukan dulu nomor atomnya. Nomor atom dalam hal ini masih sama ya, berarti 12. Kemudian nomor massanya 24. Terus neutronnya 24 dikurang 12. Nah, jumlah proton untuk atom yang berion itu masih tetap sama dengan nomor atom, itu 12. Yang membedakan di sini adalah jumlah elektron. Jumlah elektron itu harusnya itu kan sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atom, yaitu 12. Tapi dalam hal ini yang membedakan adalah ini, ada ion 2 plusnya ya, artinya di sini dia melepaskan 2 elektron. Karena melepaskan dia kekurangan, berarti kan dia berkurang elektronnya. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Oke ya. Sekali lagi, karena di sini ion 2 plus, maka ini cara kita membacanya adalah melepaskan 2 elektron. Karena dia melepaskan 2 elektron berarti dikurang 2. Nah, bagaimana kalau di sini misalnya 2 min? 2 min berarti menangkap 2 elektron. Maka di sini bukan lagi min 2 dikurang 2 tapi tambah 2. Oke, get it ya. Baik nak, sekarang
Oke, nah sekarang kalian sudah melihat tadi bagaimana cara menyelesaikan contoh soal untuk atom yang netral dan untuk atom yang berion. Nah sekarang saatnya kalian yang menentukan, kalian yang menghitung kalian mengerjakan soal latihan ini. Terus nanti soal latihan ini juga udah Ibu post di Google Classroom. Silakan kalian nanti upload jawaban kalian di kolom tugas ya. Semoga tadi contoh soal bisa memberikan gambaran seutuhnya bagi kalian bagaimana cara menentukan nomor atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Semoga kalian bisa cukup memahaminya ya. Thanks for today ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga ada informasi baru yang kalian dapat. Apa yang Ibu sampaikan bisa cukup dipahami dengan maksimal. Jadi let's enjoy it ya. Dan hari ini kita sudah mengetahui bagaimana para saintis itu menggambarkan suatu materi, suatu atom yang itu tidak bisa kita lihat, tapi kemudian dianalogikan seperti itu, sehingga kita memiliki gambaran bahwa betapa besar kuasanya Allah ya, betapa besar kuasanya Tuhan, sampai ada atom yang sekecil itu pun itu ada seperti itu di kehidupan kita. Ya, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.